anak kelas 9, apa kabar kalian? Kita berjumpa kembali pada materi masa kemerdekaan. Selamat belajar semuanya. Tujuan pembelajaran kita adalah menelaah kronologi perubahan dan kesinambungan ruang selama masa kemerdekaan. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji ini dikemukakan di depan parlemen Jepang dengan tujuan untuk menarik simpati Indonesia. Sebagai pembuktiannya, ia mengizinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor, tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang. Mari kita simak mengenai masa kemerdekaan dari tahun 1945 sampai 1950. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak saat melawan pasukan sekutu. Untuk menghadapi sekutu, Jepang mencari dukungan kepada bangsa-bangsa yang diduduki dengan memberikan janji kemerdekaan. Pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI berkaitan dengan janji kemerdekaan oleh pihak Jepang. Pada 1 Maret 1945, diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Dalam aktivitasnya, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. BPUPKI beranggotakan 63 orang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Wedyo Diningrat. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini mendengarkan pidato dari 3 tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno tentang gagasan mengenai dasar negara. Sidang BPUPKI yang pertama membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Mari kita simak usulan dasar negara dari Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Gagasan dasar negara dikemukakan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, dikenal dengan istilah Pancasila, dan 1 Juni ditetapkan hari lahirnya Pancasila. Untuk merumuskan dasar negara, dibentuk suatu panitia kecil beranggota 9 orang diketuai oleh Insinyur Soekarno dinamakan Panitia 9. Panitia 9 tugasnya adalah mengolah usulan dari anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia. Pertemuan Panitia 9 menghasilkan rumusan yang disebut sebagai Jakarta Charter atau Piagam Jakarta yang disetujui secara bulat dan ditandatangani pada 22 Juni 1945. Sidang kedua BPUPKI 10-17 Juli 1945. Sidang kedua membahas rencana Undang-Undang Dasar atau UUD dan bentuk negara. Bentuk negara yang disetujui adalah Republik. Dan juga Piagam Jakarta dijadikan sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar. Panitia perancang Undang-Undang Dasar juga membentuk panitia lebih kecil beranggotakan 7 orang yang diketuai oleh Supomo untuk merumuskan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Mari kita simak mengenai pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Tugas utamanya adalah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa ini diawali oleh peristiwa menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada pasukan sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 yang diketahui oleh tokoh pemuda Sultan Syahrir. Syahrir mengusulkan kepada Soekarno-Hatta agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan. Akan tetapi, usulan Syahrir tidak disetujui oleh Soekarno-Hatta. Mereka berpendapat pelaksanaan proklamasi harus melalui PPKI sesuai dengan prosedur maklumat Jepang, yaitu pada tanggal 24 Agustus 1945. Perbedaan sikap ini mendorong para pemuda sepakat untuk membawa Soekarno-Hatta keluar kota dengan tujuan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Pada 16 Agustus 1945, pukul 4.30, Soekarno-Hatta dibawa para pemuda ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat.
Soekarno-Hatta tetap pada pendiriannya untuk tidak melaksanakan proklamasi kemerdekaan sebelum ada pernyataan resmi dari pihak Jepang. Ahmad Subarjo datang beserta dengan sekretaris pribadinya. Sudiro memberitahukan kebenaran menyerahnya Jepang kepada sekutu. Soekarno-Hatta akhirnya bersedia memproklamasikan kemerdekaan di Jakarta. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta beserta rombongan tiba di Jakarta lalu menuju kediaman Laksamana Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. Tempat ini dianggap aman dari ancaman militer Jepang karena Laksamana Maeda adalah kepala kantor penghubung Angkatan Laut di daerah kekuasaan Angkatan Darat. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pukul 10 WIB, upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah pidato dan pembacaan proklamasi selesai, dilakukan pengibaran bendera putih oleh Latif Hendra-Diningrat dan S. Suhut. Rakyat yang hadir serempak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan. Puncak perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah adalah dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagian besar rakyat Indonesia dengan cepat menanggapi hakikat dari makna proklamasi itu. Namun, ada pula yang menanggapi kemerdekaan adalah bebas dari segala-galanya sehingga mereka berusaha melawan kekuatan yang selama ini membelenggunya. Sekarang, mari kita simak mengenai kegiatan rapat raksasa di lapangan Ikada. Serta tanggapan di berbagai daerah terhadap proklamasi yang membakar semangat keberanian rakyat Indonesia di berbagai daerah. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki kepala pemerintahan dan sistem administrasi wilayah yang jelas. Setelah proklamasi, dibentuk kelengkapan pemerintahan dengan tujuan agar pembangunan dapat berlangsung dengan baik. PPKI menyelenggarakan rapat-rapat yang menghasilkan beberapa keputusan penting. Yang pertama, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu Soekarno dan Hatta yang ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Yang ketiga, pembagian wilayah Indonesia yang diputuskan menjadi 8 provinsi di seluruh bekas jajahan Hindia Belanda. Yang keempat, pembentukan kementerian. Ahmad Subarjo sebagai ketua dari panitia kecil mengajukan adanya 13 kementerian, sehingga pada tanggal 2 Desember 1945 dibentuk susunan Kabinet Republik Indonesia yang pertama. Yang kelima, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang bertugas menjalankan fungsi pengawasan dan berhak ikut serta dalam menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Dan yang keenam, membentuk kekuatan pertahanan dan keamanan, sehingga pada tanggal 5 Oktober berdirilah TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Setelah diproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 1945, bangsa Indonesia masih harus menghadapi Belanda yang ingin mengembalikan kekuasaannya atas Indonesia. Maka dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara diplomasi dan cara perjuangan fisik atau perjuangan bersenjata. Perjuangan fisik.
Insiden Hotel Yamato 19 September 1945 di Surabaya. Insiden ini adalah peristiwa perobekan bendera Belanda merah putih biru menjadi bendera Indonesia merah putih. Yang kedua, pertempuran Surabaya. Tewasnya Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi mengakibatkan sekutu mengeluarkan ultimatum yang menghina pejuang Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 di mana tentara Inggris melakukan serangan besar sehingga 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pada tanggal 14 Oktober 1945, tersiar kabar bahwa Jepang telah meracuni cadangan air minum di Candi Semarang. Saat Dr. Karyadi memeriksa air minum tersebut, Jepang menembaknya dan ia gugur. Sehingga pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945, terjadi pertempuran antara TKR yang dibantu oleh barisan muda dengan tentara Jepang dengan persenjataannya yang lengkap. Pertempuran Ambarawa. Kedatangan tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Battle di Semarang pada 20 Oktober 1945 ternyata mengikutkan tentara Nica. Pada saat itu sekutu membebaskan tawanan perang Belanda di Magelang dan Ambarawa. Para tawanan tersebut malah dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan dari pihak Indonesia. Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran terbesar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Kota Bandung sengaja dibakar oleh TKR dan rakyat setempat dengan maksud agar tentara sekutu tidak dapat menggunakan kota Bandung sebagai pos militer. Pertempuran Medan Area yang terjadi di Medan, Sumatera Utara. Pasukan sekutu pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly tiba di kota Medan tanggal 9 Oktober 1945 ternyata diboncengi oleh tentara Nica yang bertujuan mengambil alih pemerintahan. Pertempuran Puputan Margarana yang diawali dengan kedatangan pasukan Belanda ke Bali dengan tujuan membantu pendirian sebuah negara boneka yang diberi nama Negara Indonesia Timur. Belanda membujuk Letkol I Gusti Ngurah Rai untuk bergabung, namun permintaan tersebut ditolak. Dalam pertempuran ini, pasukan Ngurah Rai melakukan puputan atau perang habis-habisan. Serangan Umum 1 Maret 1949. Serangan umum ini dilakukan oleh pasukan TNI dari Brigade 10 atau W. Kreise 3 di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto. Serangan ini bertujuan menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia cukup kuat untuk mempertahankan kemerdekaannya meski ibu kotanya telah diduduki oleh Belanda. Perjuangan diplomasi. Perundingan Linggarjati, yaitu perundingan antara Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 10 November 1946. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir dan Belanda dipimpin oleh Wim Schermerhorn. Berikut adalah isi kesepakatan perundingan Linggarjati. Akan tetapi, hubungan Indonesia-Belanda tidak bertambah baik. Belanda melakukan agresi militer pertama terhadap daerah yang menjadi wilayah Indonesia sesuai hasil perjanjian Linggarjati. Perundingan Renville. Agresi militer Belanda pertama mendapat reaksi keras dari dunia internasional khususnya Forum PBB. Dalam rangka usaha penyelesaian damai, maka Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN yang terdiri dari Belgia, Australia, dan Amerika Serikat. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Hamid Syarifuddin Harahap, Belanda dipimpin oleh Abdul Qadir Mijojo Atmojo. Berikut adalah isi kesepakatan perundingan Renville. Akan tetapi perjanjian ini diingkari juga oleh Belanda dengan melancarkan agresi militer kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Perundingan Rumroyen. KTN diubah namanya menjadi UNCI. Atas inisiatifnya pada tanggal 14 April 1949 diadakan perundingan Republik Indonesia dan Belanda di Hotel Des Indes, Jakarta. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Muhammad Rum dan Belanda dipimpin oleh Dr. G.H. van Rooyen. Berikut adalah isi kesepakatan perundingan Rumroyen. Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar atau KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus sampai 2 November 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. Randus Muhammad Hatta dan Belanda dipimpin oleh G.H. van Mersheven.
Berikut adalah kesepakatan dari Konferensi Meja Bundar. Perkembangan politik Indonesia pada masa kemerdekaan. Republik Indonesia Serikat sesuai dengan hasil kesepakatan KMB, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara Republik Indonesia Serikat ternyata tidak sesuai dengan cita-cita kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu muncul gerakan untuk mengubah bentuk negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. RIS pun bubar dan berganti menjadi Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950. Gangguan keamanan selama masa kemerdekaan. Pemberontakan PKI Madiun 1948. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Tujuan dari pemberontakan PKI Madiun adalah ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis, serta ingin mendirikan Republik Indonesia Soviet. Pemberontakan DITII atau Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan DITII adalah suatu gerakan yang menginginkan berdirinya sebuah negara Islam Indonesia. Pemberontakan DITII bermula di Jawa Barat kemudian menyebar ke daerah-daerah lain di Indonesia. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini dengan materi masa kemerdekaan. Silahkan anak-anak mengulas kembali materi tersebut. Jangan lupa untuk selalu menerapkan gerakan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu memakai masker. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, salam sehat.